Tri, di sini sejarah ya. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Kita bahas soal TO di sini, nomor 16 ya. Dalam mengungkapkan peristiwa masa lalu di daerah yang sumber data tekstualnya sangat terbatas, dapat digunakan sumber non-tekstual berupa A. Sumber arkeologi, B. Sumber sosiologi, C. Tradisi tulis. Ya, silakan tadi. Ada yang mau menjawab langsung? Silakan, Taris ya? Hah? EKE. Sip. Amanda, gimana? Setuju sama Taris? Setuju, Kak. Setuju ya, siap. Oke, jadi jawabannya betul sekali E. Terima kasih Taris sama Amanda. Oke, jadi sumber sejarah itu ada 3 ya teman-teman. Jadi mulai dari sumber lisan, nah ini dapat dari wawancara, nah ini saksi sejarahnya dan pelaku sejarahnya. Kalau saksi itu menyaksikan saja, kalau pelaku itu yang ikut ya, yang terlibat. Kemudian sumber tulisan berupa dokumen, surat, agenda, dan lain-lain. Kemudian sumber benda itu biasanya terkait dengan arkeologi ya, seperti prasasti, arca, candi, yupa, dan lain-lain. Jadi peninggalan yang sifatnya kebendaan. Oke, kakak lihat teman-teman di sini udah jago semua, sudah bisa menjawab ya. Lalu di sini ada filologi ya teman-teman ya. Nah kalau filologi ini berarti dia artinya adalah karya sastra ya. Jadi ilmu yang membahas tentang kesusastraan atau karya sastra. Karya sastra ini contohnya seperti hikayat, serat, babat. Nah kalau hikayat ini banyaknya di Sumatera, di Pulau Sumatera ya, orang-orang Melayu biasanya menggunakan hikayat. Kemudian serat ini biasanya di Jawa ya, dia seperti mocopan, jadi ada lirik kemudian sambil berdendang gitu berdendang. Kemudian babat ini tulisannya ini memakai huruf Hanocoroko, ada di Pulau Jawa biasanya. Nah ini salah satu contoh babat yang sangat terkenal adalah babat Tanah Jawi yang menceritakan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, mulai dari Mataram kuno, Majapahit, sampai ke Mataram modern ya, atau Mataram Islam. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, betul sekali, jawabannya adalah yang E. Kenapa? Di sini kan ada tekstualnya sangat terbatas ya. Nah, jadi kalau tekstual sangat terbatas dapat digunakan non tekstual. Teks ini artinya adalah tulisan. Nah, lawannya adalah lisan. Oke, non tekstual. Sip. Nomor 17. Menurut pendapat sebagian para ahli, kedatangan Islam ke Indonesia pertama kali sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Ahli-ahli yang berpendapat demikian mendasarkan teorinya kepada A. Berita Cina dari zaman dinasti Tang, B. Nisan kubur Sultan Malik As-Saleh, C. Masa arus penyebaran dan kedatangan ajaran tasawuf, D. Bukti berita Marco Polo, E. Berita Ibnu Batutah. Jadi jawabannya adalah yang A, Mas. Ya. Oke. Jadi berita Cina. Nah, jadi abad ke-7 itu berita Cina, Mas, dari Cina. Jadi teori Islam itu, Islamisasi itu dari beberapa teori. Masnya juga tadi udah nyebut ya, ada teori Persia, ada teori Mekah ya, betul sekali Mas. Mas Tari sudah bagus, sudah mengetahui beberapa teori Islamisasi di Indonesia. Cuman kalau yang abad ke-7 ini dia dari Cina. Kenapa? Karena di abad ke-7 ini ada ekspedisi ya, setelah Rasulullah SAW meninggal. Bahkan waktu itu sebelum meninggal juga beliau sudah ngomong ya, utlubul ilmu walau bisin. Ataupun hadis itu ada yang meragukan, ada yang sahih ya. Nah, jadi setelah wafatnya Rasul, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat lainnya pergi ke Cina. Nah, di sana masuklah agama Islam ke Cina terlebih dahulu. Nah, dari Cina baru dia ke Nusantara, ke Indonesia. Jadi para pedagang Cina inilah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Buktinya apa? Ada catatannya seperti ini. Berita Cina dari zaman dinasti Tang. Waktu itu dinasti Tang ini seumuran sama kerajaan Sriwijaya di Indonesia ya, gitu. Makanya perdagangan maritim sangat ramai, termasuk orang-orang Cina Muslim ke Indonesia. Bahkan kerajaan Islam di Jawa yang pertama, kerajaan Demak, itu rajanya keturunan Cina, Raden Fatah. Raden Fatah ini bapaknya Raja Majapahit, Brawijaya V,
dari ibunya yang putri Cina ya. Nah, marganya Tan Jinbun gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, ini bukti pertama yaitu dinasti Tang. Kemudian bukti kedua makam kubur Sultan Malik As-Saleh. Ini dari abad ke-13 ya Mas. Jadi dari tahun 1200-an. Kemudian tasawuf ini dari kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda. Nah, tokoh utamanya Nuruddin Araniri. Tasawuf ini artinya adalah ajaran sufi. Jadi ajaran Islam yang benar-benar melepaskan diri dari kehidupan dunia. Jadi isinya cuma zikir, sholat, dan mungkin hanya tarian-tarian ringan ya, yang muter-muter itu. Nah, itu sufi Mas. Nah, jadi benar-benar melepaskan kehidupan dunia hanya untuk sholat dan puasa dan ibadah-ibadah lainnya gitu ya. Oke, kemudian Marco Polo ini di abad ke-13 juga ya. Nah, Marco Polo ini melakukan penjelajahan dari Italia ke Cina. Nah, sejarah spaghetti itu aslinya dari Cina, dibawa sama Marco Polo, kemudian kembali ke Italia, dimodifikasi di Italia, jadilah spaghetti ya, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini adalah seorang pengelana ya, atau musafir di abad ke-14, dan dia meneliti bagaimana Islam itu berkembang. Nah, terutama Islam di pesisir. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa di daerah pesisir di Pulau Sumatera dan di Jawa di abad ke-14 sekitar tahun 1350 sudah berkembang agama Islam secara masif ya. Nah, waktu itu juga berdekatan dengan perang saudara yang terjadi di Kerajaan Majapahit. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke. Di sini ada catatan sedikit ya. Nah, ini yang tadi Mas bilang, ini teori Mekah, ini teori Arab ya, Arab Saudi. Nah, ini yang membawakannya adalah Hamka, Profesor Hamka, Ketua MUI pertama di Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia. Nah, beliau kuliahnya di Arab. Nah, beliau juga namanya diabadikan sebagai nama universitas. Nah, beliau orang Minang. Kemudian teori Gujarat ini berdasarkan pendapat dari Snokubronya dan Mokwet. Gujarat ini dari India ya, teman-teman. India bagian selatan. Kemudian Persia. Nah, Persia yang tadi ya Mas Taris bilang. Jadi masuk dari Iran. Nah, dari Iran atau Persia, tokohnya Husain Umar Amir. Dan satu lagi Husain Jayadiningrat ya, profesor antropologi pertama di Indonesia. Nah, beliau lulusan Belanda ya, Leiden University. Lalu teori Cina. Nah, ini teori Cina ini yang memberitahu adalah Alwi Shihab, Profesor Alwi Shihab. Nah, beliau mengatakan bahwa Islam itu masuk dari Cina, dari para pedagang terutama. Nah, ini di sini saluran politik masuk Islam ya. Ada dari politik, perdagangan, pendidikan, pernikahan, kesenian. Nah, jadi kalau politik ini kalau rajanya masuk Islam, kita rakyatnya ikutan masuk Islam. Nah, kemudian kalau perdagangan, Islam masuk melalui kontak dengan para pedagang. Nah, para pedagang ini yang mengajarkan agama Islam, terutama pedagang-pedagang Gujarat dan pedagang Arab dari Mekah ini ya, dan satu lagi dari Cina. Lalu pendidikan ini melalui pesantren, santri-santri belajar agama. Lalu pernikahan, amalgamasi kalau di sosiologi ya, nikah campur. Kemudian salah satunya masuk Islam ya, entah suaminya atau istrinya jadi mualaf. Lalu kesenian ini melalui media wayang, kemudian lagu dan sebagainya. Ini biasanya digunakan oleh Sunan Kalijogo ya, sebagai media dakwah. Nah, Bombo Ati, lagu-lagu itu juga tadinya lahir di zaman Sunan Kalijogo. Oke, nomor 18. Pada pelaksanaan sistem kultur stelsel, pos pengeluaran terbesar pada anggaran belanja pemerintah Hindia Belanda adalah anggaran untuk A. Membayar para pekerja, B. Membayar ganti rugi lahan,
C. Mengembangkan perdagangan dan penanaman. D. Membangun infrastruktur demi lancarnya arus distribusi hasil panen. E. Menyediakan peralatan pertanian. Ini jawabannya D ya. Membangun infrastruktur demi lancarnya arus distribusi hasil panen. Terima kasih Taris, Iqbal, sama Amanda ya udah ikut aktif. Oke, jawabannya D. Kenapa D? Nah, ini dia pembahasannya. Jadi pada masa kultus Telso diberlakukan sejumlah kebijakan, yaitu satu, pemberlakuan kultur prosenten. Nah, kultur prosenten ini artinya adalah prosentasi hasil keuntungan tanam paksa. Nah, jadi ini lebih membuat petani itu kehilangan haknya dalam memperoleh keuntungan. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, pengembangan infrastruktur untuk distribusi. Ya, betul sekali Mas tadi Mas Iqbal ya. Nah, kenapa infrastruktur itu penting? Karena untuk jalur-jalur distribusi ya, seperti itu. Jadi kenapa? Karena kan yang ada di dalam Pulau Jawa itu, nah ini tanamannya beberapa itu ada di pedalaman seperti kopi, kemudian teh, tebu ya. Itu banyaknya di pedalaman Jawa sehingga memerlukan akses yang lebih lebar, lebih luas ya. Terus waktu itu para pengusaha dan petani mengirimkan hasil tanaman ini lewat dokar, biasanya lewat dokar kuda ya itu, karena belum ada mobil, belum ada truk dan sebagainya, jadi masih pakai kuda. Nah, selain itu di tahun 1830-an ya sampai 1880-an itu sudah dibangun jalur rel kereta api, sehingga kereta api inilah yang digunakan oleh Belanda sebagai transportasi hasil tanam paksa ya. Bahkan kalau teman-teman naik KRL itu kan, itu ada stasiun Tanjung Priok yang baru direaktivasi 2 tahun lalu. Nah, itu peninggalan Belanda. Kenapa? Karena untuk menghubungkan wilayah pedalaman Jawa ya, seperti Bandung, Bogor, kemudian Tasik, terus Cirebon dan Purwokerto, di mana di sekitar daerah-daerah tersebut banyak sekali hasil-hasil perkebunan, sehingga bisa dibawa langsung ke Tanjung Priok. Habis itu dikapalkan dan akhirnya diekspor keluar Hindia Belanda. Nah, seperti itu ya. Jadi betul sekali jawabannya D. Lalu yang keempat, minimal 1/5 lahan ini dipakai untuk tanaman wajib ekspor. Jadi petani itu lahannya itu semakin sempit. Nah, kenapa? Karena 1/5 itu untuk tanaman wajib ekspor, gitu ya teman-teman. Ini pasti bisa semua nih, yakin kakak? Ini benar semua nih kayaknya teman-teman nih. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, jadi Serikat Dagang Islam merupakan organisasi yang dibentuk di Solo. Awalnya namanya SDI, kemudian baru habis itu menjadi Serikat Islam ya, di sini ya teman-teman ya. Nah, bedanya kalau Serikat Dagang Islam itu orientasinya ekonomi. Nah, pusatnya ada di Solo. Orientasi ekonomi maksudnya adalah untuk dapat menyaingi para pedagang non pribumi waktu itu. Terus yang kedua, setelah dia pindah ke Surabaya, namanya menjadi Syarikat Islam. Karena ada perubahan orientasi, jadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi sudah masuk ke bidang politik dan keagamaan. Oke, jadi tahun 1916 Syarikat Islam diresmikan dengan nama CSI ya, sesuai dengan yang E ini. Nah, SI diresmikan dengan nama CSI oleh Gubernur Jenderal Edinburgh. Kenapa diresmikan sekalian? Karena kalau sebagai badan resmi cenderung lebih mudah untuk dikontrol sama pemerintah. Nah, Serikat Islam ini kan organisasi yang sangat-sangat besar, sehingga perlu dikendalikan oleh pemerintah supaya nggak memberontak atau nggak terlalu merepotkan. Gitu. Oke, namun tahun 1920-an, nah itu SI sudah pecah. Nah, pecahnya jadi 2. Yang pertama SI putih, yaitu yang tetap memegang teguh ajaran Islam secara kafah istilahnya. Nah, ini pimpinannya Agus Salim. Nah, satu lagi adalah SI merah. Nah, pimpinannya Semaun. SI merah ini SI yang di dalamnya ada unsur sosialis komunis ya.
Sehingga menurut Haji Agus Salim perlu dilakukan pembersihan. Nah, akhirnya setelah dilakukan pembersihan, namanya bukan Sarekat Islam lagi, tapi namanya menjadi Sarekat Rakyat ya di BI. Nah, Sarekat Rakyat kemudian bergabung dengan para anggota ISDV atau Indische Socialiteit Democratische Vereniging, Perhimpunan Orang-orang Sosialis India, dan mereka membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sampai sekarang masih ramai ya istilahnya begitu. Oke, kemudian Partai Sarekat Islam Indonesia itu jauh setelah Indonesia merdeka. Nah, PSI ikut serta dalam pemilu 1955. Jadi setelah merdeka kemudian terjadi polarisasi kepartaian Islam seperti ada Masyumi, kemudian ada PSI, kemudian ada NU ya. Nah, mereka ini ikut serta dalam pemilu 55. Sayangnya PSI kalah ya, maksudnya nggak banyak terpilih dalam Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga nggak ada PSI sejak itu. Nah, lama kemudian tahun 99, pemilu 99 muncul lagi nih, PSI. Namun lagi-lagi tidak mendapat kursi di DPR. Sayang sekali ya seperti itu. Oke, terima kasih atas